Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas perjalanan hidup manusia dari dunia sampai akhirat. Tadi kita sudah singgung bahwa dunia ini ada waktunya. Ada saat-saat di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan alam semesta. Tapi Allah Maha Adil, tidak memberikan sekonyong-konyong kiamat itu kepada manusia, tapi Allah beri tanda-tandanya dulu untuk diberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Ada tanda-tanda kiamat kecil, dan tanda-tanda kiamat kecil ini hampir 90% lebih setiap hari terjadi. Tetapi berlalunya tanda-tanda kiamat kecil ini, masih ada kesempatan kita bertobat. Tapi kalau sudah masuk kepada tanda-tanda kiamat besar, ada satu tanda kiamat besar di mana tobat manusia ditolak. Kapan itu? Ketika matahari terbit dari arah barat. Tetapi kiamat itu ada dua jenis. Satu kiamat yang pasti, dan itu harus lebih kita yakini. Apa itu? Al-maut, kematian. Kata Nabi SAW, "Idza mata ahadukum qamat qiyamatuhu." Kalau mati salah seorang di antara kalian, berarti tegak kiamat kepadanya. Ini yang sudah jelas. Kematian itu sudah jelas. Kenapa? Karena Nabi SAW membatasi umur manusia itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Jadi kita sudah kira-kira. Kata Nabi SAW, "A'maru ummati baina sittina wa sab'in." Usia umatku berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang lewat dari situ. Sehingga kalau bapak-bapak sekarang sudah usia 50, 60, hati-hati itu. Karena Rasul membatasi umur manusia antara 60 sampai 70 tahun saja. Umumnya usia di bawah 70 itu sudah meninggal, dan kita menyaksikan setiap hari ada orang meninggal. Jadi kalau orang mengingkari kematian itu bodoh, karena hari-hari kita melihat ada orang mati. Itu yang sudah jelas. Adapun kiamat besar, secara keyakinan jelas, tapi kapan terjadinya kita tidak tahu. Beda dengan kematian kita, kan sudah jelas usianya antara 60 sampai 70 tahun, walaupun lewat sedikit, bahkan sedikit sekali, bisa dihitung dengan jari. Kalau ada orang yang usia 100 tahun tuh, paling tinggi 120, 130 itu udah mati, tidak sampai 200. Tapi kalau kiamat besar kan tidak bisa diprediksi. Oh, dulu yang memprediksi bahwa umat manusia itu umurnya 1500 tahun.
Sekarang sudah 1444. Ntar lagi lah kiamat. Gak bisa kita prediksi seperti itu. Karena Nabi SAW pernah ditanya oleh Jibril tentang kapan kiamat, dan Jibril mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih paham daripada orang yang bertanya. Maknanya saya dan kau Jibril tidak tahu kapan kiamat, tapi kita harus yakin kiamat itu pasti datang. Lah di antara tanda-tanda kiamat ada namanya tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat kecil ini terbagi menjadi 4. Ada tanda-tanda kiamat kecil itu sudah terjadi di zaman Rasul dan tidak akan pernah terulang. Yang kedua, tanda-tanda kiamat kecil dari zaman Rasul sampai hari ini terus terulang. Yang ketiga, ada tanda-tanda kiamat kecil ini belum terjadi dan akan terjadi. Dan yang keempat, tanda-tanda kiamat kecil berada di sela-sela tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama, tanda-tanda kiamat kecil yang sudah berlalu dan tidak akan terulang. Dan itu di zaman Nabi. Pertama, diutusnya Nabi. Diutusnya Nabi itu tanda kiamat kecil. Kata Rasul, ana was-sa'atu kahataini. Aku dan kiamat ini seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan telunjuk dan jari tengah seperti ini, saking dekatnya. Diutusnya Rasul itu dan tanda kiamat. Kenapa? Karena tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah. Berarti dia Nabi terakhir, umatnya pun umat terakhir. Kalau sudah tidak ada Nabi, tidak ada umat lagi, kemana bumi ini? Hancur. Bukankah bumi ini untuk manusia? Kalau tidak ada manusia itu apa? Kiamatlah kan itu. Termasuk kematian Nabi juga tanda-tanda kiamat. Ataupun bulan terbelah 2. Itu sudah berlalu di zaman Rasul dan tidak akan terulang. Kemudian juga wafatnya para sahabat, itu tanda-tanda kiamat juga, dan tidak akan terulang karena tidak ada lagi sahabat. Kalaupun kita umpamanya mimpi berjumpa dengan Nabi, apa dikatakan sahabat? Enggak. Bukan dikatakan sahabat. Karena sekarang ini banyak orang ngaku mimpi Nabi, melihat Nabi dari belakang. Berarti tidak tahu seperti apa mukanya. Jangan setan pakai jubah kan itu. Tidak tahu. Kemudian tanda-tanda setelah Nabi SAW seperti terbebaskan Baitul Maqdis. Dan itu pernah terjadi 2 kali kan. Pertama di zaman Umar bin Khattab, yang kedua di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Dan itu sudah tidak terulang lagi sampai hari ini. Dan nanti di akhir zaman baru akan terulang, dikuasai Al-Mahdi, Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi Al-Muntadhar. Kemudian istifadatul mal, harta melimpah, dan ini pernah terjadi di zaman Utsman. Sampai orang nolak-nolak sedekah. Kalau sekarang nolak-nolak orang kaya sedekah. Kalau dulu orang miskin yang nolak-nolak karena sudah kaya semua. Kemudian juga terjadinya perang 2 kubu kaum muslimin, antara kubu Ali dan Muawiyah, yang disebut dengan perang Siffin. Disusul dengan perang Jamal, disusul dengan perang Nahrawan, dan perang-perang begitu. Kemudian munculnya Khawarij. Kemudian munculnya air dari negeri Hijaz, dan ini pernah terjadi pada tahun 654 Hijriah. Madinah pernah gempa, keluar api. Dulu ya, di zaman atau di tahun 654 Hijriah yang silam. Dan ini tanda-tanda kiamat yang disabdakan Nabi. Kemudian perang melawan At-Turuk. Turuk itu bukan Turki, tentara Mongol. Dan itu pernah terjadi di zaman Daulah Umayyah, melawan orang-orang Mongol. Kemudian juga terhentinya jizyah. Nah ini tanda-tanda tidak akan terulang. Kalaupun nanti terulang, nanti di akhir zaman ya. Kemudian yang kedua, tanda-tanda yang terus terulang dari dulu, sekarang, dan akan datang.
akan terus terulang di tanda-tanda kiamat kecil ini. Di antaranya wiladatul amati rabbataha, selalu rumah besar. Tapi ini tanda-tanda kiamat kecil. 3 orang di mana fitnah ini seperti qitaul lailil mudlim, seperti ada orang yang paginya beriman, malamnya kufur, malamnya beriman, paginya kufur. Orang menjual agama murah gara-gara pernikahan, murtad. Gara-gara agama itu barang jualan. Ya. Dan ini terus terjadi seperti ini. Kemudian juga syuyul amni warraha, menyebarnya keamanan, ketentraman di negeri-negeri, enggak seperti dulu. Sekarang kan enak, cari makan enak, semua serba enak. Alam bisa kita. Jangan bilang-bilang ya, akhirnya bilang-bilang. Itu malah dengarnya enggak bisa kita. Ya. Kemudian taslimul khassa, salam hanya diberikan kepada yang khusus saja. Kalau jamaah masjidnya assalamualaikum, kalau jamaah masjid. Kalau dulu di pasar itu yang banyak laki-laki, sekarang yang banyak perempuan, atau perempuan laki-laki jadi satu di situ. Suami istri jualan. Harusnya istri di rumah, suami yang cari kerja kan itu ya. Tanda-tanda kiamat juga ini. Kemudian kitmatus syahadatil haq, menyembunyikan persaksian yang benar di persidangan. Saksi lo tahu ini hak, dibilang batil, dibayar. Hakim harus memutuskan yang hak dibayar, jadi yang batil. Tanda-tanda kiamat. Kemudian juga zuhurul fuhsyi wal bukhli, tersebarnya kebakhilan di mana-mana. Kadang-kadang saya heran di beberapa tempat tuh kalau saya safar itu masih ada aja celengan di tengah jalan. Rupanya saya bilang, ngapain ini celengan di tengah jalan? Lagi bangun masjid sebelah. Jadi minta uang sama yang pengendara. Pernah lihat ya, ada celengan di tengah jalan, rupanya ada pembangunan masjid sebelahnya. Kemana orang kaya di situ? Kemana? Rupanya saya lihat tuh masjidnya baru dibangun, rumahnya bagus-bagus di sekitar situ. Bakhil, ya kan? Kemudian juga ittikhadul adamul mubala'ati bimasdaril mali. Tidak peduli dengan mencari harta, dari halal kah dari haram, yang penting kaya. Kemudian kaumun yadribuna nas bisiyatin ka'adnabil baqar. Pemimpin-pemimpin zalim menghukum rakyatnya sesukanya. Kadang-kadang tidak bersalah menangkap saja. Dibuatnya pasal karet supaya masuk sufaha. Pemimpin jahil, bai'ul hukmi, jual beli hukum, kasratus syurat, banyaknya polisi, imaratun nuqsanil aqli, pemimpin-pemimpin yang akalnya kurang. Termasuk intisaruz zina, menyebarnya zina di mana-mana. Kasratun nisa, perempuan jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan laki-laki. Irtikabul fahisyati ala tariq, orang berzina tengah jalan enggak malu. Lihat anak-anak muda pacaran, peluk-pelukan, cium-ciuman, dilihat orang enggak malu lagi. Padahal bukan muhrim. Ya. Ini namanya sudah tanda-tanda ittiba' sunanil umamil madiyah, mengikuti tata cara umat dulu. Mulai dari penampilan, pakaian, bahasa, tingkah laku. Subhanallah. Sekarang lihat anak-anak muda itu, kalau suruh pakai gamis, pakai pakaian-pakaian syar'i, tak mau. Maunya pakaian-pakaian barat kan itu. Badan dipenuhi tato enggak jelas. Ya. Kemudian audatul Islam ghariba, kembalinya Islam menjadi asing. Orang menjalankan sunnah dibilang sesat. Orang sesat pula mengaku di atas sunnah. Macam-macam. Orang menegakkan tauhid dibilang syirik. Orang yang syirik pula kami di atas tauhid. Asing Islam ini. Nah, ini juga diantara dan banyak lagi. Saya tidak sebutkan, nanti habis waktunya. Kemudian yang ketiga, alamat belum terjadi dan akan terjadi dan pasti terjadi. Seperti kembalinya Jazirah Arab menjadi subur. Sedang Jabali min Zahab belum terjadi ini. Nanti sungai Efrat akan mengering dan akan tampak gunung emas. Semua rebutan emas. Tidak ada yang selamat kecuali satu orang. Di mana 3 khalifah akan berperang memperebutkan gunung emas itu, semua mati, yang selamat satu orang. Belum terjadi kan? Kemudian juga khasfun wa qadfun wa maskhun, terjadi gempa yang menghancurkan negara-negara. Nah sekarang lihat gempa di Turki, mungkin lah kan?
luar biasa gitu. Di negeri kita aja tengok, ya kan, tsunami lagi, qadhfun, hujan batu belum terjadi, hujan es adalah kan itu, hujan batu belum lah. Kemudian maskhun, manusia dirubah menjadi binatang, seperti di zaman Bani Israel dulu, orang-orang yang mencari ikan dari Sabtu dirubah jadi monyet, 3 hari mati, dan akan terulang nanti. Apa yang dimaksud dirubah? Wataknya binatang atau orangnya jadi binatang? 2 kemungkinan. Kemudian fitnatul ahlas, Sarah dan Duhaimah. Kemudian muncul seorang laki-laki dari Qahtan. Kemudian muncul seorang laki-laki namanya Jahjah, dan begitu seterusnya. Ini belum terjadi dan akan terjadi dan pasti terjadi. Ya. Kemudian munculnya Imam Mahdi, belum terjadi. Walaupun di Medan kemarin ada orang juga ngaku Imam Mahdi. Bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu dibaiat di Mekah, kenapa jadi ke Medan? Nggak nyambung, ya kan? Kemudian Khasful Baida, terjadinya gempa ketika pasukan Syam tidak terima pembaiatan Imam Mahdi, mereka mau nyerang ke Imam Mahdi ke Mekah. Sampai di antara Mekah dan Madinah ada tempat namanya Baido, terjadi gempa, masuk semua ke tanah. Belum terjadi, karena itu terjadi setelah pembaiatan Imam Mahdi. Kemudian Hudnah, terjadi Hudnah itu di mana kaum muslimin bekerja sama dengan orang-orang Nasrani, kemudian berperang melawan musuh-musuh entah siapa, pokoknya di luar daripada Islam dan Nasrani. Karena ini bergabung, Islam dan Nasrani ini bergabung memerangi musuh-musuh di luar itu dan menang. Tapi orang Nasrani berkhianat dan mengatakan ghalabas salib, kami yang menang. Maka orang Islam mengatakan balillah ghalab, Allah yang memenangkan, bukan engkau. Dibunuhnya Nasrani. Akhirnya terjadi pengkhianatan, terjadilah perang disebut dengan Malhamatul Kubra atau disebut dengan Armageddon. Orang Yahudi biasanya mengatakan begitu. Kita Al-Malhamatul Kubra. Kemudian Fathul Konstantinia, pembebasan Konstantinopel, dan begitu seterusnya. Ini belum terjadi. Tapi ada alamat-alamat kecil itu, dia itu di tengah-tengah alamat besar. Alamat kecil tapi berada di sela-sela tanda-tanda alamat besar. Seperti contohnya diangkatnya mushaf dalam satu malam. Ketika nengok ada mushaf, nggak ada tulisannya, hilang. Kemudian kalau dia hafal Quran, hilang semua hafalan di dadanya, sehingga tidak ada lagi mushaf, tidak tulisan, tidak hafalan. Dan itu di sela-sela tanda-tanda kiamat besar. Kemudian tarkul haji, haji tidak ada lagi, haji ditinggalkan, dan itu setelah Isa bin Maryam meninggal. Ketika haji sudah tidak ada lagi yang melaksanakan, datang seorang laki-laki namanya Dzu Suwaikotaini, karena dia pincang jalannya dari Habasyah. Dulu sama-sama dari Habasyah tuh. Abroha dari Habasyah juga kan, Ethiopia, nyerang Ka'bah nggak jadi karena diserang Ababil. Tapi nanti dari Habasyah lagi datang namanya Dzu Suwaikotaini, yang pincang jalannya bawa pasukan menghancurkan Ka'bah sampai rata dengan tanah, diambil pembendaharaannya. Dan itu kejadian setelah Isa bin Maryam turun. Itu namanya di sela-sela tanda-tanda kiamat besar kan itu. Kemudian audatu ba'di qabailil Arab li ibadatil asnam, kembalinya orang Arab menjadi penyembah berhala. Makanya di antara pasukan Dajjal itu adalah orang-orang Arab jahil. Ya. Kemudian penghancuran Ka'bah, kemudian banyak lagi. Itu intinya di sela-sela kiamat besar. Saya singkat-singkat saja. Baru setelah itu masuk ke alamat kiamat besar, dan itu ada 10. Bedanya, kalau tanda-tanda alamat kecil itu muncul, nanti hilang lagi, nanti muncul lagi, hilang lagi, muncul lagi. Tapi tanda-tanda kiamat besar beda. Kalau sudah muncul yang satu, hilang satu, muncul dua, hilang dua, muncul tiga, terus beruntun, tidak ada jeda-jedanya sampai kiamat dibangkitkan. Itulah bedanya. Makanya akan sulit orang bertobat itu ketika mendapatkan tanda-tanda kiamat besar, karena dia beruntun. Kalau tanda-tanda kiamat kecil kan ada jedanya dia setelah kita bertobat. Dan itu diawali dengan keluarnya Imam Mahdi. Kemudian Imam Mahdi berperang melawan orang-orang Nasrani di Malhamatul Kubra, kemudian atau disebut dengan Armageddon. Disitulah ketika kaum muslimin menang, dan itu perang terbesar dunia
yang tidak ada perang setelahnya. Itu paling besar perang itu, sampai burung yang terbang aja jatuh, saking besarnya perang itu. Ada yang mengatakan perang ini kembali kepada perang di zaman Nabi, karena teknologi sudah tidak ada lagi berfungsi mangkrak, nggak ada lagi bensinnya, hilang, kering semua tanah itu, nggak ada lagi petrol, nggak ada lagi, sehingga kembali ke pedang, ke panah, ke tombak, ke kuda, ke unta, dan begitu seterusnya, ke bela diri gitu ya. Baru setelah itu khurujud Dajjal, muncul Dajjal. Dari mana muncul Dajjal? Dari negara yang mayoritas orang-orang Syiah. Mana? Iran, Khurasan. Khurasan itu negara yang mayoritas orang-orang Syiah di Iran sana, di Khurasan. Dajjal itu muncul di situ. Ya, di Khurasan. Kemudian mengarah ke mana? Ke Asfahan. Mengarah ke Asfahan. Di situ sudah ditunggu 70.000 Yahudi. Asfahan. Di mana Asfahan? Di Iran. Kemudian matinya di mana Dajjal? Di negeri yang mayoritas Yahudi. Di mana? Babul Lud. Jadi muncul di negeri yang mayoritas Syiah, meninggal di negeri yang mayoritas Yahudi. Seolah-olah ada hubung kait Syiah dengan Yahudi di sini. Muncul dari situ, mati pula dari situ. Ya. Dan Dajjal tidak lama. Awalnya ngaku orang soleh, meningkat ngaku nabi, meningkat pula ngaku Tuhan. 40 malam, 40 hari 40 malam Dajjal ini memfitnah manusia. Satu harinya sama dengan 1 tahun, hari kedua sama dengan 1 bulan, hari ketiga sama dengan 1 pekan, hari keempat dan seterusnya sampai 40 hari berikutnya sama normal. Maknanya Dajjal ini akan masuk ke daerah yang 1 harinya sama dengan setahun, 1 harinya sama dengan sebulan, 1 harinya sama dengan sepekan. Maksudnya masuk ke daerah kutub. Kan kutub kan lama-lama tuh harinya. Baru 3 hari ke daerah kutub, selepasnya ke daerah-daerah normal. Tidak ada satu tempat kecuali diinjak Dajjal, termasuk Tarempah. Jangan sana. Masuk juga ke Anambas. Hati-hati rumah antum. Karena tidak ada satupun tanah kecuali diinjak Dajjal. Yang tidak dimasuki Dajjal cuma 3. Ya, Mekah, Madinah, kemudian Al-Quds. Ya. Tapi yang hadis yang jelas adalah Mekah dan Madinah, karena dijaga malaikat, tidak bisa masuk. Dajjal itu hanya melihat saja ke Madinah dari jauh, tidak bisa dia melewati tanah haram, sehingga dia goyangkan kakinya ke tanah, terjadi gempa, sehingga orang Mekah, Madinah ketakutan. Yang munafik-munafik itu keluar jadi pengikut Dajjal, hanya bertahan orang-orang yang beriman saja. Kemudian Dajjal memfitnah manusia dengan berbagai macam fitnah. Bahaya Dajjal ini. Lah baru kemudian, karena Al-Mahdi tidak bisa memerangi Dajjal, karena Dajjal pasukannya banyak, makin hari makin banyak pengikutnya, akhirnya dia pun bersembunyi Al-Mahdi dengan kaum muslimin di Bukit Tur, dikepung, nggak bisa turun, sampai kepala kerbau lebih berharga dibandingkan dinar dan dirham. Kelaparan mereka. Akhirnya mereka sudah putus asa, daripada kita mati konyol nggak jelas, bagus kita bertempur mati syahid saja. Akhirnya ketika mereka sudah berazam besok akan turun, disitulah Allah turunkan Isa bin Maryam. Turun diapit 2 malaikat, kemudian turun di menara putih. Di mana menara putih? Di Damaskus. Menaranya ada sekarang. Ya, sudah ada menaranya. Turun di situ. Kemudian bergabung ke tentara Al-Mahdi di waktu tepat ketika muadzin setelah mengumandangkan azan, dia datang. Dan orang tahu itu Isa bin Maryam. Dari mana? Dari ciri-ciri yang disabdakan Nabi. Makanya Imam Mahdi mengatakan, taqaddam ya Ruhul Qudus, kau jadi imam. Kata Isa, tidak. Setiap kaum ada imamnya. Aku jadi makmum, kau jadi imam. Maka Isa pun jadi makmum mengikuti syariat Rasul, dan yang menjadi imam Al-Mahdi Al-Muntadhar Muhammad ibn Abdullah. Lah, dari sini bantahan kepada orang-orang
Yahudi dan Nasrani. Pertama kepada orang Yahudi yang mengatakan bahwa Isa itu sudah kami bunuh, sudah kami salib. Maka Islam katakan Isa lo belum mati, belum disalib, belum dibunuh. Nih turun, ada orangnya. Bisa ditanya kan itu. Dan bantahan juga kepada orang Nasrani, kalau dia itu anak Tuhan, satu di antara tiga Tuhan, atau dia Tuhan itu sendiri. Masa Tuhan sholat di belakang Al-Mahdi lagi? Siapa yang disembah, siapa yang nyembah? Kok sholat pula kan itu? Berarti dia bukan Tuhan, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Selesai sampai di sini ya. Baru setelah itu Isa bin Maryam setelah sholat subuh dikumpulkan para tentara itu, kemudian diusap wajahnya satu-satu, kemudian menyebutkan manzilah dia di sorga. Subhanallah, bukan dikatakan kalian akan masuk sorga, tapi Isa menyebutkan kedudukannya di sorga. Tidak ada manusia yang lebih bahagia dibandingkan orang yang diusap Isa bin Maryam kali itu. Kemudian Isa mengatakan, aku beri kau 3 pilihan. Satu, kalian tidak usah berperang. Aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah mengirimkan pasukan yang bukan kalian, mereka yang akan menghancurkan Dajjal. Dua, kalian tidak usah berperang. Aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah mengirimkan bencana besar kepada Dajjal dan pasukannya, mereka akan binasa. Atau yang ketiga, kita perang, aku pimpin kalian, tapi aku berdoa kepada Allah agar orang-orang Yahudi dan pasukan Dajjal tidak bisa mengayunkan pedang, kalian tinggal tebas saja. Milih mana? Milih ketiga. Oke, karena tidak bisa mengayunkan pedang mereka, berarti tinggal tebas-tebas saja kan itu. Adapun Dajjal aku yang hadapi, kata Isa. Turunlah pasukan habis subuh. Dari sini ada jenderal Israel mengatakan, kalau seandainya kaum muslimin itu sholat subuh sebanyak sholat Jumat, pasti Israel kalah. Kalau orang-orang Palestina sholat subuh sebanyak sholat Jumat, pasti kami kalah. Kenapa? Karena kekalahan Yahudi di akhir zaman dilakukan oleh Isa setelah sholat subuh. Makanya sholat subuh itu sholat luar biasa, jangan tinggalkan. Ya, di situ ada angin soba. Kata Nabi SAW, nusirtu bis soba wa uhlikatil adu bid dabur. Aku ditolong dengan angin soba dan kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Makanya kalau pulang habis subuh, buka jendela, buka pintu, kecuali sekarang lagi ada angin, jangan lagi. Maksudnya kalau nggak musim angin, buka pintu jendela habis subuh itu supaya angin soba masuk, itu angin berkah. Jangan pulang habis subuh tutup jendela, tutup pintu, matikan listrik, gelap lagi, malam lagi, tidur lagi, kan hilang berkahnya ya. Akhirnya ketika kemudian mereka berperang, Dajjal tahu itu Isa, seperti lilin kena bakar, layu, lari dia, lari ke barat, ke timur, dikejar sama Isa. Akhirnya mentok di Babi Lut. Isa mengeluarkan tombaknya, kemudian menombak Dajjal. Setelah mati, dipenggal kepalanya, diangkat kepalanya di hadapan pasukannya. Ketika melihat pimpinan mereka Dajjal itu mati, tunggang langgang pasukannya. Sebagian mereka sembunyi di pohon, pohon pula bisa bicara, hei muslim, Yahudi di belakang saya, bunuh dia. Mati kena bunuh. Ada sembunyi di batu, batu pula bisa bicara, hei muslim, Yahudi di balik batu saya. Semua bisa bicara, sehingga tidak ada tempat bersembunyi orang Yahudi kecuali satu pohon yang melindungi orang Yahudi, yang disebut dengan pohon Gharqad. Makanya orang Israel bocor hadis ini sama mereka, nanam pohon Gharqad banyak-banyak. Sempat juga kebakaran tuh, ditanam lagi kan gitu. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah Dajjal mati, kemudian Isa pun menawan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Disitulah Isa memaksa mereka masuk Islam atau mati, nggak ada jizyah lagi. Wa min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tidaklah dari ahli kitab kecuali akan beriman sebelum kematian Isa. Maka ketika itu semua ahli kitab kebanyakan mereka beriman. Sebab kalau tidak mereka mati, kecuali yang sembunyi-sembunyi saja. Dan ketika itulah bumi diberkahi. Kenapa? Karena semua beriman. Saking berkahnya bumi menunjukkan keberkahannya, sampai pohon delima itu buahnya, kalau seandainya orang masuk ke cangkangnya, 10 orang masuk.
Segede apa tuh delimanya tuh? Kalau cangkangnya 10 orang masuk tuh, berarti satu desa itu satu satu itu kenyang itu, menunjukkan berkahnya bumi. Tapi tidak lama, rupanya Allah kirim alamat tanda kiamat yang berikutnya apa? Yang ketiga, khuruj Ya'juj wa Ma'juj, keluar Ya'juj dan Ma'juj. Benteng yang pernah dibangun Dzulqarnain jebol, sampai-sampai Allah mengatakan min kulli hadabin yansilun, mereka keluar seperti air bah, air yang turun dari gunung, saking banyaknya jumlahnya itu. Bayangkan jumlahnya itu, satu dari kita 999 dari mereka. Makanya Rasul mengatakan, kalau keluar Ya'juj dan Ma'juj jangan dilawan, mereka kaum yang tidak bisa dibunuh dan tidak diperangi, sebaiknya sembunyi. Gimana bisa menang? Antum lawan 999, lawan 10 aja sudah KO. Ini lawan kita 1 berbanding 999, dari mana menangnya? Makanya Isa sendiri sembunyi di Bukit Tur bersama kaum muslimin. Akhirnya Ya'juj dan Ma'juj merusak, setiap melihat pantai kering diminumnya, masuk ke hutan yang hijau menjadi kering, pokoknya perusak. Dia akan membantai di luar rasnya, bukan hanya membunuh, memakan kanibal. Sehingga ketika tidak ada ras kecuali Ya'juj dan Ma'juj di dunia ini, sombong mereka, merasa sudah menguasai bumi. Dia lihat ke langit, kemudian mengatakan, qatalna fil ardi sanaqtuluhu man fis sama, katanya, kami sudah bantai semua orang yang ada di bumi, sekarang yang di langit ku bantai juga, katanya. Akhirnya diarahkan panah tombak mereka ke langit, dilesatkan ke langit. Allah hendak menipu, Allah hendak memberikan tipu daya. Silahkan kalian buat tipu daya, ya. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Kalian buat tipu daya, aku pun punya tipu daya. Allah buat tipu daya, dilesatkan, disedot panah tombak itu sampai ke awan, sampai nggak nampak lagi. Kemudian Allah kembalikan, di ujung-ujungnya seolah-olah ada darah, seolah-olah mereka sudah membunuh orang-orang yang di langit, makhluk yang ada di langit. Padahal untuk pedaya Allah nggak ada yang mati di langit. Makin sombong. Maka Isa bin Maryam berdoa agar dikirim azab kepada mereka. Maka Allah kirim dud. Tahu dud? Dud itu ulat. Entah berapa jumlah ulat itu. Setiap Ya'juj dan Ma'juj dikirim satu ulat, kemudian menggigit tengkuknya. Satu mati, semua mati. Subhanallah. Kematian aneh. Ibaratnya nih, lampu listrik banyak di sini, ada 100 lampu nih. Kemudian stok kontaknya di sini. Jadi sekali stok kontak itu mati semua. Itu maksudnya. Paham enggak? Jadi satu mati, mati semua. Bayangkan azabnya Allah itu kepada Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya setelah Ya'juj dan Ma'juj mati, kan tidak ada tanah kecuali bangkainya. Bingung tuh gimana cara membersihkannya. Isa berdoa kepada Allah, datangkan burung sebesar unta, entah dibawa kemana bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj itu, ke laut mana, dicampakkan sana sampai bersih. Tapi tidak bersih juga. Ketika itu yang untung adalah hewan-hewan pemakan daging, gemuk mereka. Banyak bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Habis itu Allah kirim hujan membersihkan dan kembali lagi subur. Maka Isa kemudian sempat haji dan umrah, kemudian meninggal. Disinilah tidak ada orang haji datang Dzuswai kota ini menghancurkan Ka'bah, kemudian diserang oleh kabilah Himyar, menang, dan begitu seterusnya, panjang ceritanya. Yang jelas bahwa ketika kemudian Isa sudah meninggal, disinilah tiga tanda pertama yang berkaitan dengan bumi. Maka tanda kiamat pertengahan itu bicara langit, ya, ini yang pertama bicara bumi. Ini yang ketiga setelahnya bicara langit. Muncul dukhan yang Ramadan tahun kemarin tak jadi itu. Muncul dukhan, asap hitam pekat ada di langit. Semua menaungi. Kalau itu asap tersedot kaum muslimin paling pilek. Tapi kalau disedot orang kafir bisa mengeluarkan darah, kesakitan yang luar biasa. Manusia berdoa dan mengatakan, Rabbana kshif 'annal adzab inna muqinun. Ya Rabb, tolonglah singkaplah ini dukhan ini, asap tebal ini. Kami yakin akan beriman. Akhirnya Allah angkat azabnya, tak beriman juga. Ketika itulah, ketika mereka sedang nyenyak tidur,
Di pagi hari subuh orang beriman biasa ke masjid sholat subuh, tapi orang kafir, munafik, orang fasik nggak bangun dia. Ketika mereka harus bangun matahari terbit, matahari pula tak terbit. Ditunggu sampai zuhur tak terbit, ditunggu sampai asar tak terbit, ditunggu yang harusnya matahari terbenam tiba-tiba muncul. Dari mana? Arah barat. Ketika itulah manusia satu dunia menangis. Yang nyembah berhala dicampakkan berhalanya, yang maksiat berhenti maksiatnya, yang tidak sholat sholat. Semua orang jadi baik. Tapi apa manfaatnya? Ketika matahari terbit dari arah barat, walaupun ada campakkan berhala tidak akan diterima, karena tobat sudah tertutup di situ. Percuma lagi. Baru setelah itu 3 hari berturut-turut matahari terbit dari arah barat. Selepas itu sudah nggak ada lagi, normal kembali. Datang binatang yang disebut dengan dabatun minal ardh. Tugasnya menstempel. Dia tidak merusak, dia tidak membunuh, dia tidak memfitnah agama. Tugasnya hanya stempel saja. Kalau ada orang kafir, dijedatnya di stempel, gosong. Ya. Kalau orang mukmin juga di stempel, bercahaya wajahnya. Sehingga ketika itu nampak mana mukmin mana kafir, karena setiap wajahnya ada stempelnya. Dan ketika itu nama-nama manusia hilang. Orang sudah tidak dipanggil nama, tapi dipanggil ya mukmin ya kafir. Mau pergi ke mana fir, mau ke pasar min. Itu aja, nggak tersinggung, nggak ada yang tersinggung. Tapi orang sekarang, orang kafir kita katakan kafir, yang tersinggung bukan orang kafir, orang yang mukmin yang tersinggung. Janganlah dibilang kafir, bilanglah saudara seagama, apa non muslim bahasa gitu ya. Bilang non muslim, jangan kafir, keras sekali. Yang bilang kafir loh Allah dalam Quran. Lam yakunil ladina kafaru, jelas tuh kafir. Lam yakunil non muslim, gimana itu bahasanya? Susah juga Quran mau dibilang non muslim ya. Lah setelah kemudian dabatul ardi ini hilang, mati, maka alamat berikutnya, alamat kehancuran, khasfun bil masyrik. Tiba-tiba ada gempa yang menghancurkan negara-negara yang ada di timur. Orang-orang yang ada di barat bingung, kok di timur ada gempa menghabiskan negara-negara di timur. Setelah itu disusul gempa dari negara-negara barat, hancur semuanya. Terakhir gempa di Jazirah Arab. Ini sudah 9 tanda. Gempa 3 kali. Yang terakhir keluar api tiba-tiba, negeri Yaman Aden itu belah. Muncul api dari perut bumi. Kemudian api ini makin besar, makin besar, makin besar. Kemudian dari Hijaz, Mekah dan Madinah juga sama, keluar api. Bersatulah 2 api besar ini, api Hijaz dan api Aden Yaman. Untuk apa? Digiringnya manusia. Kemana aja ini api ini berjalan. Dia tidak ditugaskan membakar manusia, tapi setiap benda yang dikenanya terbakar. Tapi kalau manusia tidak. Kalau manusia pamannya malam istirahat, maka apinya juga diam. Nanti kalau sudah siang apinya berjalan lagi. Ya nggak mungkin kita dekati api, pasti kita akan pergi, terus didorong sampai akhirnya manusia berkumpul di satu tempat namanya Syam. Syam itulah Ardul Mahsyar, tempat berkumpul terakhir manusia. Namun sebelum terjadi kiamat, Allah kirim angin yang sangat sejuk sepoi-sepoi, kemudian menerpa setiap ketiak orang yang memiliki iman sebiji dzarah, maka akan mati. Ketika tidak ada lagi orang yang beriman dan yang hidup adalah seburuk-buruk orang manusia, maka Rasul mengatakan la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali akan menghancurkan seburuk-buruk manusia. Dari sini kita tahu kiamat itu hanya dirasakan orang kafir. Orang yang beriman tidak akan terkena kiamat karena sudah mati duluan. Hanya orang kafir yang akan merasakan tiupan sangkakala Israfil.
Rasul pernah suatu ketika tidak enak tidur, tidak enak makan, tidak ada minum, termenung, melamun, sedih. Sahabat bertanya, ada apa wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, kaifa un'am wa qad iltaqama sahibu qarnin qarna. Gimana aku bisa tenang hidup, bisa bahagia hidup? Aku sudah melihat Israfil meletakkan moncong sangkakalanya, tinggal tiup saja menunggu izin Allah Azza wa Jalla. Jadi Israfil itu sudah mulai meletakkan sangkakalanya ketika Rasul diutus. Sebelumnya tidak diletakkan. Ketika Rasul diutus mulai diletakkan. Karena Rasulullah Nabi terakhir dan umat Islam umat terakhir. Setelah itu kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah kemudian berlalu tanda-tanda kiamat besar, kemudian berlalu tanda-tanda kiamat tanda-tanda kiamat kecil, kemudian tanda-tanda kiamat besar, disinilah terjadi kiamatul kubra. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digempakan sekali gempa. Allah nisbatkan zilzalaha, ada haknya di situ. Allah tidak mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalan, tidak, tapi Allah katakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ha ini kata ganti, dhamir dalam bahasa Arabnya. Kembali ke mana? Kembali ke bumi. Artinya gempa dinisbatkan kepada bumi, maknanya satu bumi gempa. Kalau gempa sekarang di Turki gempa, di kita tidak. Di kita gempa, negara lain tidak. Tapi nanti kiamat itu gempanya dinasabkan ke bumi, artinya satu bumi gempa. Kalau satu bumi gempa mau pergi kemana? Mau menyelamatkan kemana? Gempa semua, hancur semua. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan Allah mengatakan al-qari'atu mal qari'ah. Antum tahu qari'? Qari'ah itu artinya suara yang menghancurkan gendang-gendang telinga. Al-qari'ah itu suara yang keluar dari moncong Israfil, itu disebut qari'ah namanya. Qara'. Ini suara menimpa apapun menghancurkannya. Ini suara yang keluar dari moncong Israfil ini, qari'ah itu. Menimpa apapun menghancurkannya. Ketika suara ini menimpa manusia, tidak ada manusia yang hidup, semua mati. Dan yang pertama mati adalah orang yang sedang memperbaiki kolam untuk tempat minum untanya. Itu yang pertama dengar mati. Habis itu seorang wanita yang di jalan, kemudian merambat kemana-mana, mati semua. Jin mati, malaikat mati. Ketika itulah Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Langit digulung, bumi dihancurkan, bintang dijatuh-jatuhkan, air laut diluapkan. Apalagi di dunia ini sudah hancur kayak gini. Berapa lama? 40. Abu Hurairah tidak menyebutkan 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Pokoknya jarak tiupan yang pertama ke tiupan yang kedua 40, kata Abu Hurairah. Abu Hurairah 40 tahun, kata Abu Hurairah, fa'abaitu, aku enggan menjawabnya. 40 bulan Abu Hurairah, fa'abaitu, aku enggan menjawabnya. 40 hari wahai Abu Hurairah, fa'abaitu, aku enggan menjawabnya. Pokoknya 40, bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bisa 40 tahun. Itulah hari di mana dunia, alam semesta dihancur-hancurkan Allah. Hancur lebur. Langitnya, buminya, alam semestanya. Semua hancur. Kecuali makhluk-makhluk yang dikecualikan tidak hancur. Seperti apa? Ruh. Ruh tidak akan hancur. Ruh, kalau dia seorang mukmin diletakkan di Iliyin. Kalau ruhnya orang kafir diletakkan di Sijin. Kemudian yang kedua, tulang ekor manusia tidak akan hancur. Walaupun tidak bisa dilihat kecuali oleh alat pembesar atau alat-alat khusus, tapi tulang ekor manusia tidak akan hancur. Karena manusia akan dibangkitkan dari tulang ekornya. Walaupun kecil tidak bisa dilihat, tidak akan hancur. Ya, termasuk sorga tidak akan hancur. Dan ada makhluk-makhluk yang Allah tidak hancurkan saat terjadi kiamat selama 40 itu. Ketika manusia mati, jin mati, malaikat mati, maka Allah memanggil malakul maut dan mengatakan, man baki? Ada yang masih hidup? Kata malaikat maut, ada. Jibril, Mikail, Israfil. Kalau gitu cabut nyawa 3 malaikat itu. Karena ini pemimpin malaikat. Pemimpin malaikat itu 4.
Jibril ketuanya, kemudian Mikail, Israfil, malakul maut. Ini pemimpin malaikat. Ini yang masih hidup. Ketika Allah bertanya kepada malaikat maut, man baki, siapa yang tersisa? Jibril, Mikail, Israfil. Cabut nyawa mereka. Akhirnya dicabut semuanya. Kemudian datang lagi menghadap Allah, man baki, siapa yang tersisa? Kata malakul maut, tidak ada illa abdukal fakir, kecuali hambamu yang fakir ini. Kalau gitu mati kau, katanya. Mati juga dia. Enggak ada yang hidup. Manusia mati, jin mati, malaikat mati. Disitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, limanil mulkul yaum. Limanil mulkul yaum. Milik siapa dunia ini? Milik siapa alam semesta ini? Tidak ada yang jawab. Siapa yang jawab? Malaikat mati, jin mati, manusia mati. Akhirnya Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahar. Alam semesta ini milik yang satu, yang maha perkasa dan maha kuasa, maliki yaumiddin. Itulah makna daripada surah Al-Fatihah itu, maliki yaumiddin, raja di hari kebangkitan. Maliki yaumiddin, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan ini? Lillah, milik Allah, al-wahid yang maha esa, al-qahar yang maha perkasa. Baru setelah itu Allah bangkitkan Israfil untuk meniup sangkakala kedua kali. Maka Israfil meniup sangkakala kedua kalinya. Disitulah disebut dengan yaumul ba'thi wan nusyur, hari di mana manusia dibangkitkan. Hari di mana manusia dibangkitkan, bangkit semua manusia. Jadi tulang-tulang ekor itu dari sejak Adam sampai yang terakhir mati, Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan. Air hujan itulah kemudian menembus setiap tulang ekor semua manusia yang hidup sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati. Tiba-tiba dari tulang ekor itu tumbuh seperti kacang tumbuh, jadi manusia lagi. Tulangnya kembali, dagingnya kembali, tapi masih mati. Kemudian Allah katakan, wa alqat ma fiha wa takhallat. Kami angkat jasad-jasad di dalam bumi itu, dilempar ke permukaan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kami keluarkan beban-beban berat bumi, maksudnya manusia-manusia, sehingga jasad bergelimpangan di mana-mana. Dan itu sudah Allah ganti bumi yang kita pijak dengan bumi mahsyar, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Pada hari kami hancurkan bumi dan kami ganti bumi dengan bumi yang baru. Bumi yang baru itu tidak seperti bumi lama, tapi bumi padang mahsyar, bumi ini juga yang kita pijak, cuman dibentuk dengan bentuk yang berbeda. Kalau sekarang bumi yang kita pijak itu ada yang meninggi, ada yang merendah, ada bukit, ada gunung, ada lembah. Nanti ketika Allah hancurkan sehancur-hancurkan bumi ini, kemudian Allah hamparkan, Allah hempaskan sehingga rata, sudah tidak ada lagi bukit, tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi lembah, semua rata dan warnanya putih tepung, seolah-olah tidak pernah ada orang berbuat dosa lagi di situ. Dan tidak ada maklam, tidak ada tanda. Tidak ada tanda mana desa, mana kecamatan, mana kelurahan, mana kabupaten, nggak ada lagi. Nggak ada lagi tanda-tanda jalan, nggak ada lagi, semua putih, sehingga tidak bisa mengklaim ini kapling saya. Mana surat kaplingnya? Nggak ada, karena putih semua. Disitulah manusia, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa idzan nufusu zuwizat. Apabila ruh-ruh dilesatkan dari tempat-tempatnya, iliyin, semua ruh keluar. Dari sijin semua ruh keluar, kemudian masuk ke jasadnya masing-masing tanpa tertukar. Enggak ada, kamu salah badan, enggak. Ya badannya di situ, ruhnya di situ. Disitulah manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan buhman. Dibangkitkan telanjang, tidak pakai pakaian, tidak pakai sandal, kembali tidak dikhitan, dan tidak membawa harta satupun di badan. Lalu apa yang disombongkan? Semua sama. Mau presiden bangkit, menteri bangkit, tukang ojek bangkit, sama. Telanjang, nggak pakai sandal, kembali tidak dikhitan, tidak bawa harta di badan. Itulah yang disebut dengan hari kebangkitan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika itu
manusia tidak lagi berfikir kepada siapapun. Ketika itu manusia tidak berfikir kepada siapapun. Dia tidak ingat bapaknya, tidak ingat ibunya, tidak ingat pasangan, tidak anak-anaknya. Bingung. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Orang lari dari saudaranya, lari dari pasangannya, lari dari ibu bapaknya, lari dari anaknya. Orang sibuk masing-masing. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, "Rasul, kalau kami para wanita telanjang, bagaimana aurat kami?" Saking malunya Aisyah radhiyallahu anha ngomong itu. Lalu enak kali laki-laki memandang aurat kami kelak pada hari kebangkitan. Kata Rasul, "Ya Aisyah, sesungguhnya hari itu hari yang sangat besar. Orang tidak mungkin mikir orang lain." Ketika itulah Allah contohkan dengan dua binatang. Pertama Allah contohkan dengan laron. Tahu laron? Laron itu kalau ada lampu datang berkerumun dia di situ. Itu laron namanya. Allah mengatakan al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu nas kal farash. Farash itu laron yang berhamburan, mabsus. Lihat terbangnya laron. Gimana coba lihat. Laron kalau terbang itu aturan enggak? Enggak ada aturan. Ditabraknya kawan sendiri, jatuh semua sayapnya, besok dia pula jatuh juga. Enggak ada laron itu tahu lalu lintas tuh. Tabrak-tabrak aja dia. Enggak tahu dia. Kemudian yang kedua, kal jaradil muntashir, seperti belalang yang terbang. Apa maksudnya? Kenapa Allah mengistilahkan dengan dua binatang ini saat kebangkitan manusia? Saat manusia pertama bangkit, Allah istilahkan dengan laron. Karena orang itu bingung, yang dari timur ke barat, yang dari barat ke timur, utara ke selatan, bingung lari semua ke sana kemari, enggak ingat siapapun. Seperti laron, enggak jelas. Lari sana lari sini. Kecuali orang-orang yang beriman, mereka akan diam di tempat dibangkitkan di situ. Adapun orang-orang kafir, mereka mengatakan, "Ya wailana, man ba'atsana mim marqadina." Dalam surah Yasin, celaka kami, siapa yang membangkitkan kami ini, katanya. Kami sudah tidur enak dibangkit-bangkitkan pula. Bingung mereka. Dijawab oleh orang-orang yang beriman dan mengatakan, orang-orang yang beriman, ketika orang kafir mengatakan ya wailana man ba'atsana mim marqadina, orang-orang yang beriman mengatakan hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini janji Allah, sudah benarlah apa yang dijanjikan para rasul pada kami. Makanya orang-orang yang beriman sedikit tenang. Di sampingnya keluarga-keluarga yang beriman masih berkumpul di sekitar situ. Walladzina amanu thumma walladzina amanu wattabatum walladzina amanu thumma, gimana itu ayatnya? Dulu lupa. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti keimanannya kepada keluarganya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami kumpulkan yang beriman itu. Jadi minimalnya ketika dikumpulkan, mereka kumpul. Tapi orang kafir ngacir sana sini. Baru setelah itu ada panggilan di satu titik, maka mereka diistilahkan kaljarad, seperti belalang. Baru aturan. Pamannya ada panggilan sebelah sana, semua bergerak ke sana. Makanya Allah istilahkan yang kedua dengan kalimat al-jarad, seperti belalang. Sebab kalau belalang bersama koloninya, itu kalau terbang ada aturannya. Lain dengan laron nggak ada aturannya. Maka kemudian ada panggilan di satu titik sehingga Allah mengatakan dalam sebuah ayat tentang panggilan ini, fatawalla anhum yauma yad'u da'i ila syai'in nukrin khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajlasi ka'annahum jaradun muntashir. Maka berpalinglah engkau ya Muhammad dari mereka pada hari ketika menyeru malaikat mengajak mereka kepada satu tempat. Maka mereka pun terbelalak mata-mata mereka ketika mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka, seakan-akan belalang yang berterbangan. Mulailah mereka ke satu titik. Nah, itulah titik, itulah disebut padang mahsyar. Disitulah manusia berkumpul. Di padang mahsyar itulah manusia dikumpulkan. Lah ketika orang itu dibangkitkan kemudian lari ke sana kemari menuju titik panggilan itu, entah berapa jaraknya kita tidak tahu. Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Tapi semua orang
mengarah ke titik itu. Jaraknya berapa kilo, berapa mil, Allahu a'lam. Disinilah terjadi kesulitan yang hebat bagi manusia. Kenapa? Karena ada yang senang ketika dia mendatangi panggilan itu, dia pakai kendaraan. Orang-orang yang suka berkorban di dunia kan, maka boleh jadi mungkin korbannya itu jadi tunggangan dia untuk menuju ke satu titik itu. Tapi ada juga yang berangkat, subhanallah, dengan jalan kaki. Yang lebih parah lagi, berjalan dengan kepalanya yang berjalan, kakinya di atas, untuk mendapatkan panggilan itu. Coba anda bayangkan, berjalan pakai kepala itu bagaimana caranya? Sampai dalam sebuah hadis itu dijelaskan, ya Rasulullah, kaifa yusyarul kafiru ala wajhihi yaumal qiyamah. Wahai Rasul, bagaimana orang kafir dikumpulkan dengan berjalan di atas wajah mereka pada hari kiamat? Macam mana orang bisa berjalan dengan wajah? Qala, maka Rasul mengatakan, alaysa alladhi amsyahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ala an yamsyahu ala wajhi yaumal qiyamah. Maka Rasul menjawab, bukankah yang membuatnya berjalan dengan kedua kaki di dunia, Allah mampu membuat manusia berjalan dengan kedua kaki, maka Allah lebih mampu lagi membuat dia berjalan dengan wajahnya. Dia berjalan dengan wajahnya ke satu titik yang entah berantah jauhnya. Cukup sampai di sini? Tidak. Ada juga yang kemudian terseok-seok jalannya dia, ya, terseok-seok itu, miring-miring jalannya. Itu yang poligami tak adil, miring-miring dia jalan itu. Hati-hati. Ya, orang yang nggak adil poligami kan miring itu jalannya. Coba miring-miring itu gimana jalannya itu? Kapan sampainya tuh? Ya. Ada juga yang kemudian mukanya tuh nggak ada dagingnya, tulang semua. Itulah orang yang suka minta-minta. Ada juga kecil, badannya tiba-tiba seperti semut. Sementara orang-orang segede luar biasa, sehingga dia harus melangkah. Bayangkan, kita balapan dengan semut, satu langkah, semut udah berapa langkah? Jadi ada yang dibentuk seperti semut badannya, terseok-seok karena takut diinjak orang besar. Siapa mereka? Al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, nanti pada hari kiamat, yusyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amthala dzarrin. Orang-orang yang sombong merasa besar di dunia, Allah kecilkan badannya seperti semut. Itu untuk datang ke panggilan itu tak lama dia. Luar biasa ikhwannya. Ataupun ada orang dibutakan, buta matanya. Coba bayangkan orang buta jalan cemana, coba nabrak-nabrak kan gitu. Dibutakan matanya, seperti Allah mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang yang berpaling dari peringatanku, maka mereka akan disempitkan kehidupannya di dunia, dan Allah butakan pada hari kiamat. Buta dia jalan tuh menuju ke panggilan itu. Subhanallah. Macam-macam orang itu berjalan ke panggilan itu. Dengan sulitnya, ketika sampai di satu titik itulah, maka mereka harus berdiri lama di situ. Berapa? 50.000 tahun. 50.000 tahun berdiri. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak boleh duduk, tidak boleh baring, berdiri 50 tahun di situ. Apa semua 50 tahun? Tidak. Yang 50 tahun itu maksudnya orang kafir. Orang-orang yang beriman tergantung hisabnya. Kalau dia tanpa hisab dan adab, direct masuk surga lah ya. Kalau dia mungkin hisabnya mudah, ya tidak lama. Kalau hisabnya sulit, ya agak lama sedikit. Tapi bagi orang kafir munafik, jelas 50.000 tahun di situ. Matahari didekatkan, keringat bercucuran, yang tenggelam sampai satu lutut, ada yang sampai pusar, yang tenggelam dengan semua badannya, tergantung amalannya. Ya, maka disebutkan dalam hadis, tudna syamsu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat matahari dekatkan, karena ketika terjadi kiamat besar itu ikhwan, semua bintang jatuh. Yang tidak jatuh cuma dua, matahari dan bulan, gak akan jatuh. Allah mengatakan wa jumi'asy syamsu wal qamar. Matahari dan bulan akan dijadikan satu. Padahal di hari-hari biasa mustahil matahari ketemu bulan, bulan ketemu matahari. Gimana caranya ketemu? Yang satu pergi, yang satu muncul. Tapi nanti kiamat, dua makhluk akan jadi satu, tidak jatuh. Itulah yang akan di atas kepala 1 mil. Bayangkan logika ya. Sekarang Allah letakkan matahari itu tepat di porosnya. Bergeser saja dari poros yang mendekat ke bumi, terbakar bumi. Menjauh sedikit saja dari bumi, beku bumi.
tapi Allah paskan tempatnya di situ, sehingga tidak terlalu mendekat, sehingga tidak terbakar, tidak pula menjauh sehingga kedinginan kemudian beku. Allah ala kulli syai'in qadir. Ini nikmat dari Allah. Nanti pada hari kiamat di atas kepala 1 mil, semana ceritanya tuh? Sebab kalau dia sampai duduk ataupun terbaring, tenggelam dengan keringatnya. Makanya posisi mereka tidak ada yang duduk, tidak ada yang berbaring, semua berdiri, karena Allah mengatakan yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Pada hari itu manusia berdiri menghadap Rabb alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ketika itulah manusia ketakutan luar biasa. Kenapa? Karena mereka sudah berpikir bagaimana nanti hisab saya, bagaimana, ketakutan semua. Mau yang berimannya, apalagi orang kafirnya, semua menggigil ketakutan, karena kita tidak tahu posisi kita di hadapan Allah. Masuk neraka ke masuk surga kita tidak tahu. Itu hari yang luar biasa di sana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, lah disitulah banyak peristiwa. Di antaranya apa? Setiap nabi diberikan telaga-telaga, ya. Maka Nabi SAW telaganya besar sendiri dari semua nabinya, di mana telaganya itu ciduknya sejumlah bintang yang ada di langit. Telaganya warna putih, lebih putih dibandingkan susu, lebih manis dibandingkan madu. Siapa yang minum satu teguk tidak akan haus selamanya. Rasul sudah menunggu di situ. Maka yang pertama minum adalah orang-orang Ansar, orang-orang Yaman. Kemudian para sahabat, kemudian terakhir sampai ada satu umat yang mengaku umat Rasul mau minum, dihalau malaikat. Rasul SAW itu maha penyayang, jangan sampai ada umatnya tidak minum. Berteriak-teriak Rasul, ummati ummati, ya Rabb, umatku tuh kenapa kau usir? Maka Allah mengatakan, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka innahum ghayyaru wa baddal. Muhammad, kau tidak tahu sepeninggalmu mereka merubah-rubah sunnahmu dan merubah-rubah petunjukmu. Biarkan mereka tak minum. Kenapa di sini diberi minum telaga? Karena manusia kepanasan, otomatis haus. Ya, kalau siapa yang minum dari telaga itu, maka dia tidak akan selamanya. Tapi tidak semua terkena matahari, ada juga yang dapat naungan. Antara matahari dengan kepala itu ada naungan. Siapa mereka? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok mendapatkan naungan arsy di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Imam yang adil. Sebutkan itu kan, 7 orang itu. Orang yang bersedekah tangan kanan tangan kiri tak tahu. Orang yang malam-malam bangun tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah, dia menangis. Ada orang-orang yang hendak berzina, takut berzina, kemudian dia bertobat. Ada orang yang macam-macam yang dapat naungan itu. Jadi tidak semua tuh kena matahari gitu. Lah ketika itulah kemudian setelah manusia bingung, ini harus ngapain kami di sini ini? Maka mereka mulai mendatangi para nabi mereka. Manusia berkumpul dengan orang-orang berakalnya. Ayo kita datang kepada Nabi Adam. Cobalah Adam ngomong sama Allah. Datanglah mereka semua kepada Adam. Ya Adam, anta abul bashar. Adam, kau ini bapak manusia. Isfa' lana ila rabbik. Mintalah syafaat kepada Rabbmu untuk kami. Ala taro ila ma nahnu fi. Tidakkah kau melihat iba kami susah di sini? Tapi Adam mengatakan, nafsi, urus diri kalian. Aku tidak bisa. Karena Allah pernah murka kepadaku dengan murka yang belum pernah murka sebelum dan sesudahnya. Aku dah makan buah larangan, diusir dari surga, bisa. Urus diri kalian. Datang ke Nuh sana. Orang datang ke Nuh. Ya Nuh, isfa' lana ila rabbik. Ala taro ila ma nahnu fi. Nuh, mintalah syafaat kepada Rabbmu. Gimana nasib kami ini? Tengok kami. Masa kau tidak iba? Kata Nuh, aku tidak bisa. Tidak bisa menolong kalian. Nafsi, urus diri kalian. Aku pernah berbuat dosa, tidak bisa. Aku pernah berdoa kehancuran kaumku. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayara. Ya Allah, jangan ada satu jiwa di permukaan orang kafir hidup, katanya. Aku sudah berdoa kehancuran kaumku. Enggak usah. Datang kau ke Ibrahim, katanya. Datang semua kepada Ibrahim. Ya Ibrahim, anta Khalilur Rahman, isfa' lana ila rabbik. Ala tara ila ma nahnu fi. Hai Ibrahim, minta syafaat kepada Rabb. Tidakkah kau iba melihat kami?
Maka Ibrahim mengatakan, nafsi, nafsi, urus diri kalian. Aku tidak bisa, karena aku pernah berdusta dengan 3 kali dusta. Maksudnya 3 kali dusta ini, pertama berdusta kepada ayahnya. Ketika ayahnya ngomong, Ibrahim kecil-kecil itu masih remaja, Ibrahim, ini Namrud buat acara, ayo kita datang. Kata Ibrahim, enggak, ini sakim, aku lagi sakit. Padahal sehatnya. Karena Ibrahim merencanakan apa? Menghancurkan patung. Ya, pura-pura dia sakit. Bapaknya berangkat sendiri. Bapaknya berangkat, sehat dia. Ambil palu, masuk pula ke istana Namrud. Dihabisinya tuh patung-patung Namrud. Habis acara kerajaan, para pejabat masuk mau nyembah berhala, hancur lebur berhalanya. Cuman satu yang tersisa yang paling besar. Di intel ketahuan Ibrahim pula. Panggil Ibrahim, ya Ibrahim, a anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim. Ibrahim, engkau yang menghancurkan patung kami. Tidak, bal fa'aluhu kabiruhum hada. Bal fa'alahu kabiruhum hada. Yang melakukan itu patung yang no gitu maksudnya. Ibrahim itu maksudnya pakai tauriah. Ya. Dia menunjuk patung dengan jempol, padahal Ibrahim ingin mengatakan ini loh jempol saya yang melakukannya, tapi ditunjukkan ke patung. Paham? Kenapa memandang jempol? Karena memegang sesuatu kalau tanpa jempol tidak akan kuat. Contoh nih gagang palu, megang gini, mana kuat? Ya kan? Tapi kalau jempolnya gini, kuat. Jadi yang melakukan itu jempolnya sebenarnya, tapi disyaratkan ke patung, itu tauriah namanya. Itu dusta yang kedua. Dusta yang ketiga ketika ke Mesir dia. Hijrah dari Irak ke Palestina, masalah ekonomi, berangkat ke Mesir, tinggal di Mesir, rajanya pula zalim. Melihat istri cantik, diambil, suaminya dibunuh. Siti Sarah ini wanita cantik. Ibrahim mengatakan, ini bahaya nih, kalau kau kedengaran raja, diambil. Bilang kalau kau ditangkap, jangan bilang aku suamimu, bilang saudaramu saja. Maksud saudara seagama, kan bohong juga itu kan. Nah, sebab 3 bohong ini kata Ibrahim, aku tidak bisa. Pergi kau ke Musa. Datang ke Musa, ngomong juga sama, kata Musa, tidak bisa, aku sudah bunuh orang. Lebih baik kalian datang kepada Isa. Datang ke Isa. Isa tidak menyebutkan dosanya apa, tapi Isa mengatakan datang kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua datang kepada Rasul. Inilah momen yang disebut dengan syafa'atul udhma. Ya Muhammad, anta khatamul anbiya'i wal mursalin, ishfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fi. Engkau adalah penutup para nabi dan rasul, mintalah syafaat kepada Rabbmu, tidakkah kau iba melihat kami? Apa kata Rasul? Ana laha, kan ku coba. Dia tidak memastikan, kan ku coba. Maka Nabi SAW langsung naik menghadap Allah di bawah arasy-Nya dengan sujud yang lama sekali. Entah berapa waktunya dia sujud, lama sekali sujud. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala datang kepada Rasul dan mengatakan, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu ya Muhammad. Sal tu'ta, qul tusma, ishfa' tusyaffa. Minta kau diberi, ngomong kau didengar, minta syafaat ku beri kau syafaat. Dari situlah Rasul meminta syafaat, 7 syafaat. Salah satunya, selamatkan orang-orang yang dalam hatinya ada mithqalu dzarratin minal iman, sedikit dari keiman. Itu disebut syafaatul uzma, syafaat khusus bagi Nabi. Tidak ada yang sanggup semua Nabi kecuali Rasulullah. Ini peristiwa di padang mahsyar, syafaat. Baru setelah syafaat ini namanya proses hisab. Apa itu hisab? Saya mentartib seperti ini, mengambil beberapa ulama muhakkikin, karena urutan kiamat ini tidak bisa dipastikan ya kawan. Mana duluan, mana belakangan, kita tidak bisa, ini perkara gaib. Cuma saya mengambil fatwa daripada Syekh Al-Syekh, ya, ketika beliau menjelaskan tentang tartibnya seperti ini. Menurut ulama muhakkikin, begini tartibnya. Tapi kepastiannya kan tidak bisa, namanya perkara gaib. Yang mana duluan satu, yang mana enggak, wallahu a'lam. Cuma mengambil pendapat ahli tahqiq seperti ini urutannya, ya. Baru setelah syafaat terjadi hisab. Yang pertama adalah ardul a'mal. Ardul a'mal itu maksudnya amalan ditampakkan kepada manusia. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu akan ditampakkan amalan-amal mereka, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Disinilah
terjadi permulaan hisab yang disebut dengan hisab sulit. Hisaban asira, ada hisaban yasira, ada hisab mudah, ada hisab sulit. Ini hisab sulit. Yang pertama hisab sulit, karena di sini terjadi perdebatan, terjadi pembohongan, orang-orang itu berbohong di hadapan Allah. Ketika ditampakkan amalannya, betul kau melakukan ini? Oh enggak ya Rabb, aku tidak melakukan ini, katanya. Dan itu digambarkan dalam Al-Quran. Seperti mamanya Allah mengatakan dalam surah Al-An'am dari ayat 22 sampai 24, saya baca. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukum alladzina kuntum taz'umun thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbuna ma kunna musyrikin unzuru kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan ingatlah hari yang di waktu itu kami menghimpun mereka semuanya, kemudian kami berkata kepada orang-orang musyrik, di manakah sesembahan-sesembahan kalian yang dulu kalian sembah selain daripada kami? Kemudian tiadalah fitnah mereka kecuali mengatakan, demi Allah Tuhan kami tidak melakukan kesyirikan. Dan kurang ajar, sudah jelas-jelas kalian melakukan kesyirikan, ngomong pula kami tidak berbuat syirik, bersumpah lagi kami tidak melakukan kesyirikan. Lah ini catatanmu, ini ada catatanmu loh, kamu berbuat syirik. Oh enggak, demi Allah saya enggak melakukan kesyirikan. Makanya Allah mengatakan ungduru kaifa kadzab. Lihat bagaimana mereka berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdusta. Nah, ini namanya hisab dengan perdebatan namanya. Kamu lakukan enggak gitu. Ketika mereka tidak mau mengakui, ya, tidak mau mengakui, maka ketika itulah akan didatangkan saksi kepada mereka. Oh, kalian enggak mengakui perbuatan kalian, baik, kita datangkan saksi kepada kalian. Apa saksinya? Macam-macam saksi. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Di mana hari mulut terkunci. Nah, sekarang kau dikunci sama Allah. Yang ngomong tangan, aku mau tangan, betul enggak tangan? Apa yang dikatakan mulut? Kata tangan, oh enggak, itu mulut tuh berdusta, kata tangan itu. Ini saksinya kaki saya. Mulai mau ngomong apa? Tadi ngomong kamu melakukan kesyirikan, oh enggak, kata mulut, langsung terkunci mulutnya. Tangan yang ngomong, oh iya Rob, dia melakukan kesyirikan, nih kaki saya saksinya, katanya. Mau ngomong apa coba? Cukup sampai di sini? Tidak, kulit ikut ngomong. Kulit yang ada pada badan kita ikut ngomong jadi saksi, sehingga mulut ini marahi kulit. Hei kulit, harusnya kau bela badanmu sendiri. Apa kata kulit? Antaqanallah, Allah yang buat aku bicara. Mau apa? Katanya. Badan jadi bicara. Cukup sampai di sini. Bumi yang kita pijak jadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menjadi saksi. Mulut bisa mengatakan aku tidak berzina, catatan mengatakan berzina. Mulut mengatakan tidak minum khamr, catatan mengatakan khamr. Dan begitu seterusnya dari dosa-dosa. Ketika mulut dikunci, bumi pula bicara. Oh iya ya Rabb, betul, pada hari ini, tahun ini, bulan ini dia menginjak sebelah sini, dia mabuk di bawah pohon ini, katanya. Mau apa lagi? Malaikat jadi saksi, semua jadi saksi. Sekarang apa yang bisa keluar dari permasalahan ikhwan? Cari lawyer, lawyer pun butuh saksi. Butuh lawyer itu. Siapa lawyer penghebat itu? Dia juga butuh lawyer. Lawyernya butuh lawyer. Lawyernya lain butuh lawyer lagi. Tapi siapa yang bisa menghadapi pengadilan Allah? Kalau pengadilan manusia, bisalah kita bayar lawyer, saksi palsu, bayar hakim sana sini, lolos. Di hadapan Allah itu betul-betul pengadilan adil. Siapa yang bisa lolos dari pengadilan Allah? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini namanya hisaban yasira, hisaban asira, hisab yang sulit. Kalau sudah berdebat dengan Allah, kata Nabi SAW, man nukisha halak. Siapa yang mendebat Allah, hancur dia. Karena sudah mendebat Allah, kata Allah kamu lakukan umbah, itu mendebat namanya, hancur dia. Tapi hisaban yang kedua disebut hisaban yasirah, hisab yang mudah. Dia tidak mendebat Allah, ditanya kamu berzina? Ya, saya berzina.
Kamu molok, nyolong, nyolong. Kamu mencuri, ya. Korupsi, iya. Mabuk, iya juga. Iya. Dia nggak bantah. Ini disebut hisaban yasirah. Itu pun yang ditanyakan dosa-dosa kecil, dan sebagian dosa besar diampuni oleh Allah. Jadi yang ditanyakan itu yang kecil-kecil tuh. Ketika dia mengiyahkan yang kecil-kecil, kata Allah, sudah ku ampuni yang lainnya, katanya. Luar biasa. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah tutup aib dia pada hari kiamat. Sudah. Kalau sudah ia ngakui, selesai dah. Sudah ku ampuni kamu dan semua dosa-dosa yang lain sudah aku ampuni. Hisab mudah. Lah ketika itu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala terbangkan catatan amal manusia, diterbangkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika catatan itu kemudian diterbangkan, maka Allah Subhanahu wa taala meminta agar mengambil catatannya masing-masing. Disitulah terjadi pengambilan 3 kelompok. Ada yang mengambil dengan tangan kanannya, ada yang mengambil dengan tangan kirinya, ada yang mengambil dengan tangan kiri di balik punggungnya seperti ini, ya. Karena manusia terbagi 3, ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Dan yang paling buruk munafik, karena sebenarnya dia kafir. Munafik itu sama dengan kafir, cuman bedanya di dalam kaum muslimin dia ngaku Islam, padahal dia kafir. Manusia terbagi menjadi 3 kelompok di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah dipegang catatannya nih, maka Allah suruh baca. Orang-orang yang mengambil dengan tangan kanannya, dengan bangganya dia mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah. Oh, baca. Baca punya saya, kata. Bangga dia, tahu isinya baik, ya kan? Orang-orang kafir mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang-orang kafir mengatakan, wahai celaka kami, kitab apa ini yang tidak meninggalkan yang kecil ataupun yang besar, melainkan semua dicatat. Ini apa-apaan, katanya. Kecil-kecil pun dicatat, katanya. Dia ngomong begitu, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka ketika kemudian semua sudah nampak tuh siapa yang mengambil dengan tangan kanan, tangan kiri, balik punggung, dan mereka sudah tahu isi catatannya, maka Allah Subhanahu wa taala bentangkan timbangan. Seandainya langit dan bumi diletakkan di timbangan itu masih kurang, saking besarnya timbangan itu. Dan apa yang ditimbang? 3 perkara yang ditimbang. Pertama al-amal, yang kedua al-amil, yang ketiga as-suhuf. Pertama amalannya, yang kedua orangnya, yang ketiga catatannya. 3-tiganya ditimbang. Adapun amalannya, di dunia amalan itu sifatnya hissi, tidak tampak, kan? Kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ala rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat ringan di lisan, dicintai Ar-Rahman, berat dalam timbangan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Di sini dikatakan berat dalam timbangan, kan? Tapi kan ini hissi, sesuatu yang bukan hissi, maknawi, tidak nampak beratnya, kan? Baru nampak nanti setelah ditimbang, ya, baru nampak. Setelah ditimbang baru nampak itu beratnya. Kemudian juga badannya. Sampai-sampai Rasul mengatakan, innahu la ya'tir rajulu al-azim as-samin yaumal qiyamah la yazinu indallah janaha ba'udah. Nanti di hadapan timbangan itu seorang laki-laki besar sekali. Pas masuk ke timbangan, beratnya tidak lebih dari seekor lalat, katanya. Kalau memang badan gemuk itu memberatkan timbangan, banyak-banyak makan itu, pagi, siang, sore, malam, habis bangun lagi. Tapi rupanya bukan itu yang memberatkan timbangan. Yang memberatkan timbangan itu suhuf, catatan itu. Makanya baik-baiklah kita di dunia. Kalau ngomong itu hati-hati, karena semua dicatat. Baik yang ucapan yang mengandung dosa dicatat, baik yang mengandung pahala dicatat, baik yang tidak mengandung dosa dan juga pahala, semua dicatat. Tidak ada satu pun kata-kata sudah dicatat, semua dicatat. Nggak mungkin malaikat ini
luput dari catatannya, sehingga dihadirkan satu orang di hadapan Allah, di tangannya menenteng 99 catatan. Karena Allah mengatakan, hei, bentangkan tuh satu catatanmu. Dibentangkan satu catatan, rupanya sejauh mata memandang. Kalau saya analogikan begini ya, Anda masuk mall, beli semua isi mall, kemudian ke kasir bayar, setruknya itu sejauh mata memandang tuh. Itu belanjaan antum semua tuh. Nah, ibaratnya itu dosa kita tuh semua seumur hidup tuh, baru satu catatan, belum 98-nya dibuka tuh. Itu catatan jelek dia semua, langsung ngedon, kalah mental. Katanya, kata Allah, ada nggak kebaikan bisa menandingi satu catatanmu? Ya Rabb, kalaupun ada kebaikan, buat apalah dibandingkan dengan satu keburukan. Ini satu catatan ini, padahal 98-nya belum dibuka tuh, baru satu. Ya, udah ketakutan dia. Tapi Allah itu Rahim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak, kau ini punya amalan. Allah keluarkan bitoko katur sakti, rupanya tulisan la ilaha illallah. Ditimbang pula itu bitoko. Kemudian 99 catatan ditimbang, rupanya kalimat la ilaha illallah, apa kata Rasul? Tasat bihinna la ilaha illallah. Rupanya la ilah lebih berat. Ingat, timbangan dunia kalau berat ke bawah, kalau timbangan akhirat kalau berat ke atas. Ya. Kenapa? Karena sorga itu darajat, makin tinggi makin indah, makin tinggi makin indah. Kalau neraka darokat, makin rendah makin jelek, makin busuk, makin menakutkan. Makanya di timbangan di akhir itu berat ke atas. Ya. Kalau dunia ke bawah gitu ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu, ketika manusia mengambil catatannya masing-masing, membaca catatan masing-masing, sudah tahu nih di mana orang berkelompok nih. Dari situ Allah Subhanahu wa ta'ala dikumpulkan bersama para nabinya masing-masing. Umat Muhammad, umat Nuh, umat Ibrahim, semua. Disinilah terjadi soalan kepada setiap para nabi. Nuh, kemari, sudah kau sampaikan risalahku kepada umat. Kata Nabi Nuh, sudah ya Rabb. Hei umat Nuh, kemari, betul Nuh sudah menyampaikan risalahnya kepada kalian. Kata umatnya Nuh yang kafir, kadzaban Nuh, dusta Nuh ya Rabb, dia tidak pernah menyampaikan risalah kepada kami. Nuh, lihat, umatmu tidak mengatakan kau menyampaikan risalah. Ada saksi enggak kau menyampaikan risalah? Kata Nuh, ada. Siapa? Muhammad dan umatnya. Maka Allah memanggil Muhammad SAW. Ya Muhammad, kau mau jadi saksi atas Nuh? Kata Rasul, ya. Bukankah jarak kamu dengan Nuh berbeda? Macam mana kau jadi saksi? Kau enggak melihat. Kata Rasul, yang mengatakan Nuh menyampaikan risalah itu bukan aku melihat ya Rabb, tapi engkau sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, kalam yang ku turunkan kepadaku. Rasul membaca surat Nuh. Maka Allah mengatakan, sadaqta, benar engkau, pendusta umatnya itu. Ya. Semua umat Nabi akan ditanyakan dan Nabi akan menjadi saksi. Makanya Rasul suatu ketika ngomong sama Abdullah bin Mas'ud, sini wahai Abdullah bin Mas'ud, iqra alayya al-Quran, tolong bacakan Quran kepadaku. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, a'aqra'u alayka wal Qur'anu unzila ilai, haruskah saya membaca Quran kepadamu? Quran itu turun kepadamu ya Muhammad, ya Rasulullah. Kata Rasul, baca saja. Akhirnya dia pun memilih surat An-Nisa. Ketika sampai kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Kata Rasul, hasbuk, cukup katanya. Kenapa? Karena artinya menyinggung dirinya. Fa kaifa, bagaimana jika kami datangkan setiap umat itu saksi dan engkau jadi saksi bagi mereka? Rasul akan jadi saksi bagi setiap nabi dan umatnya. Maka Rasul menangis ketika itu, sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku melihat matanya mencucurkan air mata dan membasahi janggutnya. Maka dia pun diam. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, lah ketika semua berkumpul bersama para nabinya, maka ketika itulah Allah memerintahkan manusia dipecah. Karena berkumpul bersama para nabi, masing-masing umat, mau yang kafir mau yang mukmin. Sekarang Allah meminta kepada semua umat para nabi digolongkan sesuai dengan golongannya. Pemakan riba, sini, kumpul di sini semua, gitu ya. Hei orang-orang zalim, kumpul di sini semua. Hei orang-orang yang kufur, kufur. Hei orang-orang musyrik, kufur di sini. Hei yang nyembah ular, sama sana. Nyembah sapi di sana. Semua dikumpulkan sesuai dengan golongannya masing-masing.
Adapun orang-orang yang beriman, tidak ada yang disembah kecuali Allah, maka dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman. Adapun yang menyembah selain Allah dikumpulkan bersama berhala yang disembahnya. Kalau di dunia nyembah batu, dikumpulkan dengan batu yang disembahnya, kecuali kalau yang disembahnya manusia dan tidak redha. Seperti Isa itu disembah, tapi kan dia tidak redha, bukan tauhid namanya. Orang-orang yang beriman didiamkan, maka ketika semua ikut sesembahannya, Allah pun datang kepada orang-orang yang menyembahnya dan ingin menampakkan dirinya dengan cara apa? Membuka betisnya. Yauma yakshifu an saqin wa yud'auna ila sujudi wa fala yastati'un. Ketika Allah singkapkan betisnya, semua orang-orang baik, orang soleh sujud semuanya, kecuali orang munafik. Kenapa orang munafik dikumpulkan bersama orang yang beriman? Karena dia ngaku beriman masalahnya. Dia kan tidak menyembah berhala, makanya dikumpulkan bersama orang yang beriman. Ketika semua orang yang beriman betul-betul beriman sujud, orang munafik ketika sujud terjengkang ke belakang. Fala yastati'un, kata Allah. Mereka tidak bisa sujud. Berusaha mau sujud, terjengkang lagi ke belakang. Menunjukkan bahwa mereka bukan menyembah Allah secara murni, makanya tidak pernah bisa sujud. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu tiba-tiba langit digelapkan, segelap-gelapnya, nggak ada cahaya lagi, gelap segelap-gelapnya. Ketika langit itu gelap segelap-gelapnya, maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Jahannam. Waji'a bi Jahannam yauma idzin. Pada hari itu Allah datangkan Jahannam, di mana Jahannam ini memiliki 70.000 tali kekang. Setiap satu tali kekang digeret oleh 70.000 malaikat. Dihadapkan di hadapan manusia. Jahannam dihadapkan di hadapan manusia. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala letakkan titian di atasnya. Wa in kuntum illa wariduha. Kalian harus melewati titian itu, yang bawahnya Jahannam. Semua pasti melewatinya. Wa in kuntum illa wariduha, kata Allah. Maka ketika sudah gelap gulita di hadapannya Jahannam, di sini Allah Subhanahu wa taala mulai memberikan cahaya. Orang-orang musyrik, orang kafir itu dah langsung masuk neraka, dia nggak ada cerita. Hanya orang yang beriman dan orang munafik saja yang ada depan titian itu. Kemudian Allah berikan cahaya. Semua Allah berikan cahaya, tergantung amalannya. Ada yang cahaya sebesar gunung, ada cahayanya seperti pokoknya macam-macam. Ya tergantung amalannya. Ada yang besar sekali cahayanya, ada yang kecil, ada yang rup. Ada paling kecil cahayanya di jempol kaki, kecil. Jadi kalau melangkah itu sudah, dia cahaya di jempol saja, jempol kaki. Akhirnya orang-orang munafik sengaja diberikan cahaya. Ketika orang-orang munafik di dunia yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, tidaklah mereka sedang menipu, padahal mereka menipu mereka sendiri. Nanti di sini tidak ada tipu-tipuan. Ketika orang munafik mulai berjalan di titian, padam cahayanya. Datang orang yang beriman dari belakang. Kata orang munafik, tunggu, aku ikutlah cahayamu. Di akhirat nggak bisa dia main tipu-tipuan. Kata orang yang beriman, enak saja, cari lagi di belakang cahayamu, katanya. Maka di belakang, nengok ke belakang, ada dua dinding. Di depannya nampak rahmat, tapi belakangnya azab. Rupanya ketika masuk ke dinding, terjerembab masuk ke neraka dia. Sekarang bisa menipu Allah dan orang-orang yang beriman? Tidak bisa. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kau munafik di dunia, sekarang Allah yang menipu kalian di akhirat. Al jaza min jinsil amal. Ketika semua manusia sudah menyeberang, atau sebelumnya titian ini ada namanya kisos. Kisos orang kafir dengan orang kafir, kisos orang yang beriman dengan orang kafir, kisos antar binatang sampai binatang yang bertanduk, yang suka nanduk nanti tanduknya dicopot, diletakkan ke yang suka ditanduk. Kemudian Allah mengatakan, tanduk sebagaimana dan seberapa Anda ditanduk. Akhirnya tanduk-tandukan lagi binatang itu. Terjadi hisab juga itu binatang itu. Tetapi binatang itu hanya sebatas itu saja, kisos saja. Setelah terjadi kisos, Allah mengatakan kuni turaba, jadilah kalian tanah. Orang-orang kafir yang melihat binatang jadi tanah berteriak, ya wailana, ya wailana, celaka kami, katanya. Kenapa kami tidak jadi tanah saja seperti binatang itu?
Nggak bisa. Manusia tidak mungkin jadi tanah. Ya. Kemudian orang-orang yang beriman berhasil tuh. Yang pertama menyeberangi Rasulullah. Kemudian umat Islam, walaupun terakhir tapi yang pertama menyeberangi. Baru umat-umat sebelumnya. Rasul setiap ada yang menyeberang, dia ngomong, karena ketika itu tidak ada yang bicara kecuali Nabi. Nabi menyeberang di ujung titian mengatakan Allahumma salim salam, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Setiap ada yang menyeberang, begitu Rasul ngomong. Ada yang selamat, subhanallah. Ada yang seperti kilat sudah sampai di sana. Ada yang seperti kuda balap sampai di sana. Ada yang berlari kencang. Ada yang subhanallah, ada yang nggak bisa jalan, jatuh. Nah, ada yang masuk ke jahanam, naudzubillah. Yang kalau dia jatuh ke jahanam tuh dari titian itu 70 tahun baru sampai di dasar jahanam tuh. Baru setelah di ujung titian selesai sampai di sini tidak ada namanya kontoroh. Kontoroh inilah namanya kisos antar orang yang beriman. Padahal depannya sorga tuh masih ada kisos lagi di situ. Inilah yang diisyaratkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflisu hadhil ummah, tahukah kamu siapa yang bangkrut dari umat ini? Sahabat mengatakan, ya yang bangkrut itu yang enggak punya uang, yang gulung tikar, usahanya enggak bentang-bentangan gitu ya. Nah, itulah orang yang bangkrut. Kata Rasul, bukan itu. Orang yang bangkrut itu bawa pahala sholat, zakat, puasa, haji, macam-macam ibadah. Satu sisi pernah mencaci maki, pernah membunuh, pernah mengambil harta, pernah memukul, macam-macam. Nanti orang yang zalim dan yang dizalimi ketemu, enak aja kau masuk surga. Dulu kau utang tak bayar, ya. Sekarang mana pahalamu? Diambil pahalanya. Datang, dulu kau gibah aku, kau gak tahu aja, kau aku tahu sekarang kau gibah aku, mana pahalamu? Satu-satu ngambil pahala. Habis pahala, yang didolimi masih datang. Mana pahalamu? Kau dolim sama saya. Habis pahalaku, udah gak ada lagi. Gak apa-apa, aku punya dosa, ambil. Bangkrut. Pahala habis, dosa pula ditanggung. Itu namanya kalau jual itu modal habis, utang banyak namanya. Tekor dia. Itulah bangkrut. Ketika itu orang-orang yang selamat mulailah mereka bergerak di pintu-pintu sorga. Kata Rasul, sayati alaikumuz zaman kadhidum minaz ziham, akan datang zamannya orang berdesak-desakan di pintu sorga. Ini yang selamat-selamat nih, sudah saringan semua tuh. Tidak bisa masuk sorga, padahal mereka sudah diponis masuk sorga. Para nabi, orang soleh, para sahabat di situ semua tidak bisa buka pintu sorga. Kenapa? Karena yang bisa membuka pintu surga cuma Nabi. Nabi SAW langsung maju, mengetuk pintu surga. Assalamualaikum ya Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Muhammad. Siapa engkau? Saya Muhammad. Kata Ridwan, aku diperintah Allah jangan membuka pintu kecuali kau yang minta. Baru dibuka. Setelah pintu surga dibuka yang 8 itu, masing-masing pintu surga ada penyeru. Ya ahlas salat, hei ahli salat. Bukan itu pintunya, ini. Ya ahlas saum, hei tukang puasa. Ini loh pintu-pintu royan di sini. Yang haji, hei tukang haji sini. Yang sedekah di sini, yang jihad di sini, birrul walidain di sini. Masing-masing sesuai dengan pintunya. Abu Bakar bertanya Rasul, ada enggak orang yang dipanggil dari 8 pintu? Kata Rasul, ada. Mudah-mudahan engkau ya Abu Bakar, katanya. Abu Bakar dipanggil dari semua pintu. Semua masuk ke dalam surga. Pintu ditutup. Tapi ada orang-orang di neraka yang punya separuh, sebiji darah dalam keimanan. Itulah orang yang dapat syafaat terakhir. Kalaupun sudah tidak ada syafaat, berarti rahmat Allah, diselamatkan tuh. Dialah orang yang terakhir keluar dari neraka, terakhir pula masuk surga. Pintu dah ditutup. Keluar dari neraka dia sudah jadi debu, abu, dilempar ke Nahrul Hayah, air kehidupan yang tumbuh seperti kacang tumbuh. Dia pun lari dari neraka. Dari kejauhan nampaklah ada pohon, ada mata air. Dia sudah gak sanggup jalan lagi. Dia mengatakan, ya Rabb, dekatkan akulah ke pohon itu, katanya. Ada yang lain? Enggak. Kata Allah, kalau ku dekatkan, kau janji tidak akan minta? Tidak ya Rabb, asal kau dekatkan ke pohon itu, katanya. Didekatkan ke pohon itu, makan buah-buahan lezat. Di neraka nggak pernah zakum aja dia makan. Rupanya ada pohon yang lebih besar lagi, rindang lagi, buahnya banyak lagi. Dia bilang, ya Rabb, tolonglah ke pohon itu lagi. Lah tadi kan ngomong kau tidak akan minta lagi. Ini terakhir ya Rabb.
didekatkan ke pohon yang kedua. Rupanya dari pohon yang kedua ini di depannya pintu sorga. Ya Rabb, boleh nggak saya dekatkan ke pintu itu, katanya. Terakhir janji, ya. Sampai pintu saja, ya, katanya. Sampai pintu, nampak dari celah-celahnya surga. Ya Allah, masukkan aku ke surga. Ya Allah, masukkan surga. Orang ini Allah mengatakan, ya fulan, seandainya aku beri engkau kerajaan seperti kerajaan dunia, mau enggak? Kau hayalkan, kira-kira apa yang kau mau? Aku dihayalkan sampai puncak hayalan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan 10 kali lipat dari hayalannya. Ketika dibuka pintu sorga, seolah-olah dia yang pertama masuk. Saking nikmatnya, paling terakhir tuh, seolah-olah dia pula yang pertama masuk, katanya. Lupa semuanya. Aku yang pertama masuk ini, katanya. Subhanallah, kan? Saking nikmatnya. Pertama masuk, dia pun diberi hidangan apa? Kabidil hut. Ini yang pertama dimakan. Hatinya ikan paus. Paus sorga dengan paus dunia beda. Ini kan paus sorga. Itu kabidil hut. Itulah yang pertama dimakan. Kemudian air jahe, zanzabil. Orang Jawa bilang wedang jahe, tapi wedang jahenya bukan wedang jahe Jawa, ini sorga. Kata Abdullah bin Abbas, itu persamaan sorga dengan dunia sebatas nama. Hakikatnya tidak bisa dibayangkan. A'dadtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wa la udhun samiat wa la khatar ala qalbi basar, kata Rasul. Kenikmatannya tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa. Masuk dia ke dalam surga, dan dia hafal di mana rumahnya melebihi rumahnya di dunia. Tidak perlu mana rumah saya tanya ke malaikat, enggak, dia lebih hafal di mana rumahnya. Subhanallah, langsung dia menuju rumah. Disitulah dia melihat istana dia terbuat dari emas, bidadari yang banyak, dayang-dayang, macam-macam kenikmatan sorga itu. Sungai dengan madunya, dengan susunya, dengan khomernya, dengan air jernihnya, macam-macam. Bahkan di sorga itu kita bisa terbang, karena tidak ada lagi hubungan antara bumi dengan kita. Kalau di bumi itu ada namanya gravitasi bumi, makanya kita sulit untuk terbang, kan? Karena disedot sama bumi. Di akhirat nggak ada lagi hubungan dengan bumi, nggak ada gravitasi, nggak ada lagi. Orang bisa terbang di sana. Karena hewan-hewan tuh terbang semua, nggak ada binatang melata. Makanya Allah bahasakan daging itu sebagai lahmi tair. Tair itu artinya burung. Jadi semua diistilahkan terbang. Kambing terbang, unta terbang, semua terbang. Antum aja terbang. Bukan Superman saja, kita pun terbang di surga. Ya. Superman pun tidak bisa terbang, itu khayalan saja, film. Tapi ini betulan terbang. Makanya nanti di surga itu ada satu rumah kaca yang dari luar tampak dan dari dalam tampak. Sahabat bertanya, apakah itu untuk para nabi, Rasul? Bukan. Walaupun indah, bukan untuk para nabi. Lalu untuk siapa, Rasul, itu? Rumah cantik kaca di atas di surga. Karena kalau bisa ke kamar itu, semua pemandangan nampak. Ingat, rumah mahal itu bukan karena bangunannya, terkadang karena view-nya. Lihat tuh di villa-villa itu, berapa harga rumah? Tapi karena dipuncakkan gitu di Bogor sana, kan mahal dia harganya, miliaran. Kalau bangun rumah paling tidak sampai 100. Tapi karena di villa di puncak, yang mahal itu view-nya, bukan rumahnya. Tahu manusia itu semakin tinggi suka, makanya banyak orang yang meningkat rumah karena enak di atas itu. Makanya dibuat satu kamar di atas sana, kita bisa terbang, nampak tuh dari situ pemandangan surga. Untuk siapa ini, Rasul? Kata Nabi SAW, itu liman ada masyam, orang yang suka puasa sunnah. Wa at'amat ta'am, orang yang suka masih ngasih makan. Ya. Wa atobal kalam, orang yang kalau ngomong lembut. Ya. Dan orang-orang yang sholat malam ketika manusia tertidur. Kalau engkau bisa melakukan 4 perkara, dapatlah kau kabar itu, katanya. Tiketnya tuh lah. Ya, jadi jam berapa ini? Udah ya. Insyaallah kita lanjutkan. Suara pun serak. Ini dulu, saya baca dulu. Tunggu ya, saya baca dulu, baru kita jawab. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti pada tanda kiamat yang berperang kembali di zaman batu. Akan tetapi kita hidup sekarang ini semakin maju zamannya, semakin canggih teknologi. Bagaimana penjelasan Ustaz? Iya, kan belum jadi. Nanti kalau seandainya Allah keringkan bumi, tak ada lagi petrolnya itu.
ada lagi minyak buminya. Cuman bensinnya udah mahal sekarang. Sekarang udah mau ke listrik lagi. Susah sekarang, ada susah mobil tuh ya. Premium udah nggak ada, naik kali. Tapi Pertalite hilang, naik Pertamax hilang, pakai apa lagi? Ya, pakai minyak tanah lagi. Ke bawah lagi. Nanti habis. Kalau udah habis pakai apa? Nggak ada yang terbang lagi. Ya, nggak ada lagi. Bisa saja. Ini kan salah satu penafsiran ulama seperti itu. Bahwa akan kembali ke zaman batu kan itu. Ya, tapi kita juga tidak bisa, karena ini kan diambil istimbat. Kenapa kembali ke zaman batu? Karena ketika Nabi SAW menjelaskan tentang tentang masalah perang Armageddon itu, Malhamatul Kubra. Kenapa disebut Malhamatul Kubra? Malhamah itu perang, malhamah itu daging, dari lahmun. Lahmun itu bahasa Arabnya daging, lahmun. Kubro itu besar, maksudnya karena saking berkecamuknya perang itu sampai daging itu terburai ke langit. Ya kan? Itu tidak mungkin dilakukan kecuali perang bacok-bacokan. Ya kan? Kecuali perang bacok-bacokan baru terhambur-hambur ke langit. Ya bisa juga kena bom ya terhambur juga, bisa juga kan itu ya. Logikanya kan bisa juga masuk. Tapi dalam hadis itu dijelaskan bahwa ketika para sahabat ini sudah membebaskan Konstantinopel dengan takbir, ya, dengan takbir, tidak dengan perang, dengan takbir, jatuh kota itu. Kemudian mereka mendengar ketika mereka sudah meletakkan aslihatahum inda syajarati zaitun, ketika mereka meletakkan pedang-pedang mereka di pohon zaitun, begitu lafadznya. Kenapa di sini Rasul suyufahum, pedang-pedang mereka di pohon zaitun? Kenapa bahasanya tidak senjata, tapi mengarah ke pedang-pedang? Sehingga ketika itu sudah tidak ada senjata, yang ada ya pedang, tombak, panah. Nah, itulah istimbat dari riwayat itu sebenarnya. Sehingga akan kembali ke zaman batu. Wallahu alam, ini kan perkara gaib. Ya bisa terjadi, bisa tidak kan gitu. Yang jelas bahwa kaum muslimin akan berperang, itu saja. Selesailah urusan. Beriman di situnya. Maaf Ustaz bertanya, bagaimana caranya memantapkan niat dalam beribadah karena Allah, bukan karena surganya Allah? Ya. Beribadah itu karena tiga. Pertama karena takut, yang kedua karena harap, yang ketiga karena cinta. Cinta tengah-tengahnya, jantungnya itu cinta. Takut itu sayap kanan, harap itu sayap kiri. Kalau sudah ada jantung, ada dua sayap, terbang kita. Tapi kalau ada jantung sayapnya satu, yang ngepek-ngepek ya miring lah. Jadi pertama cinta. Memang sholat kalau dicintai nggak terpaksa. Ya memang saya cinta sholat, senang jadinya. Ada khusyuk dia. Kayak kita ini cinta sama perempuan. Zaman dulu kan ada istilah lautan ku seberangi, gunung ku daki, hutan ku jelajahi. Apa lagi bahasanya? Kuburan ku lewati. Gak takut orang cinta, karena suka. Dia gak takut apa-apa. Yang penting ketujuan. Itu kalau cinta. Coba kalau cinta kayak gitu diberikan kepada Allah, kan mantap tuh. Ya. Ketika ibadah di atas cinta, mantap dia. Yang kedua takut. Takut sholatnya gak diterima, nanti masuk neraka, maka diperbaiki sholatnya tuh. Takut kalau puasa gak diterima, dimantapkan puasanya. Yang ketiga harap, supaya rajin lagi. Ini siapa yang melakukan ini pahalanya, siapa yang melakukan ini pahalanya, ini surganya, ini nikmatnya. Mengharap kita makin lagi semangat. Ibaratnya gini, besok kau kerja sama saya gaji kau dengan gaji yang besar. Contoh umpamanya Rasul mengatakan apa? Siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 10 kali dalam sehari semalam, maka dibangunkan satu rumah di surga, kata Nabi. Siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 10 kali dalam sehari semalam, bunyalahu baitun fil jannah, akan dibangunkan satu rumah di surga. Masalahnya gini, kalau saya kasih kunci rumahnya Ustaz Hasan, mau nggak saya kasih kunci rukonya Ustaz Hasan di sana? Tapi kau baca Qul huwallahu 1000 kali, kira-kira dibaca nggak malam tuh? Dibacalah, dapat ruko. Pertanyaannya, ruko dengan rumah di sorga itu bagus mana? Ya bagus rumah di sorga. Lah kenapa nggak baca Qul 10 kali? Kok
kok malah baca kulus 1000 kali mau rumah? Aneh di sini. Berarti ketika diiming-imingi dapat rumah sekian, kan makin semangat. Lah itulah makanya ada harapan di situ. Allah kasih surga ini dibuat harapan supaya melambung kita makin semangat, dibuat takut supaya jangan meremehkan, dibuat cinta supaya makin khusyuk, gitu maksudnya. Itu disebut arkanul qalbi, rukun-rukun ibadah hati. Ya. Kalau syarat ya ikhlas dengan ittiba. Taib. Bagaimana nasib ahli bid'ah yang menyelisih sunnah Nabi? Apakah mereka masih termasuk golongan umat Nabi? Apakah mereka bisa minum dari telaga Nabi SAW? Bagaimana jika orang tua anak? Apakah bisa memberi syafaat? Ya, pembahasannya di hari Rabu. Ya. Cerita bid'ah nanti dari Rabu. Terakhir kita tutup dengan pembahasan bid'ah. Iya. Taib. Allah ceritakan mereka, Allah tidurkan mereka. Iya. Tanya saya, kenapa Allah tidak menceritakan azab mereka di dalam kubur? Iya. Saya tadi tidak menceritakan azab, saya langsung lewat. Begini ya, tolong. Azab kubur itu, ingat, peristiwa kubur itu ada 4. Satu, dhaqtatul qabri, himpitan kubur. Tidak ada yang selamat. Mau mukmin, mau kafir, mau anak kecil, mau dewasa, semua kena. Sampai ketika Sa'ad ibn Mu'ad, yang satu kabilah Aus diislamkan, dia meninggal, sampai aras Allah bergetar, 70.000 malaikat ikut mengiringi jenazahnya itu. Kata Rasul, kalaulah ada orang yang selamat dari himpitan kubur, Sa'adlah orangnya, tapi dia pun tak selamat. Ada bayi lagi mati. Kata Rasul, kalaulah ada yang selamat dari himpitan kubur, tentu bayi yang tak berdosa ini dia selamat dari himpitan, dia pun tak selamat. Tapi beda himpitan orang mukmin dan kafir. Kalau himpitan orang-orang yang beriman, seperti seorang ibu memeluk anaknya. Dihimpit itu maksudnya dipeluk, kasih sayang, karena kita dari tanah balik ke tanah, seolah-olah tanah itu jadi ibu kita. Ketika menghimpit kita, seolah memeluk kita. Tapi kalau orang kafir yang dihimpit, retak semua tulangnya, retak semua persendiannya, menjerit, tidak ada yang mendengar tidak ada yang mendengar jin dan manusia, kecuali binatang dan makhluk lain mendengarnya. Ini satu. Yang kedua, fitnah kubur. Pertanyaan, man rabbuk wa man nabiyuk wa madinuk? Siapa yang selamat? Nikmat kubur. Peristiwa ketiga. Siapa yang tidak selamat? Azab kubur. Pertanyaannya, azab kubur ini munqati atau mustamir? Nah, di sini jawabannya. Apakah azab kubur itu munqati, terputus, ataukah terus sampai kiamat? Ya. Ada yang mengatakan munqati dengan ditiupkannya sangkakala, terhenti azab kubur di sini, sehingga manusia berhenti. Orang-orang kafir yang diazab itu terhenti, mereka ditidurkan sampai ketiupan yang kedua. Berapa waktunya? 40. Yang tadi kata Abu Hurairah tidak tahu 40 tahunkah, 40 bulankah, 40 tidak tahu. Yang penting mereka terhenti, tidak ada azab lagi, sehingga mereka sudah merasa ditidurkan, tidak akan dibangunkan lagi. Tiba-tiba baru saja mereka tertidur, seolah-olah sudah lepas dari azab kubur, tertiup pula sangkakala kedua. Makanya ngomong, ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Celaka, siapa yang membangunkan ini? Kami dah ada anak tidur gitu. Bisa dipahami? Baik. Ya. Ya, segera cukup. Subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.